Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, setelah selesai kita melaksanakan salat maghrib, sejenak kita duduk bersama di rumah Allah ini, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala di muka bumi, yaitu masjid. Menunggu datangnya waktu Isya, kita mencoba untuk berusaha mendapatkan, meraih, menggapai ridha Allah Jalla wa'ala dengan belajar bersama, dengan sama-sama mengharapkan taufik dari Allah Jalla wa'ala agar kita menjadi seorang muslim yang hidupnya diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Tema kita adalah mengupas beberapa nasihat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah yang hidup di zaman Bani Israel, dan dia dari sisi fisik mungkin tidak ada yang menonjol. Dia seorang yang berkulit hitam dari warga Habasyah, Ethiopia, dan banyak kekurangan fisik yang ia miliki. Bahkan Luqman Al-Hakim ini suatu ketika dicela oleh seorang atau oleh seseorang. Kenapa bentukmu begitu jelek? Kenapa rupamu begitu buruk? Karena Luqman Al-Hakim ini terkenal hakim. Hakim dalam bahasa Arab artinya bijaksana. Dan kebijaksanaan Luqman ini itu direkomendasi oleh Allah. Direkomendasi oleh Allah. Luqman Al-Hakim menjawab celaan dari orang ini dengan mengatakan, ketika engkau menilai buruk sebuah lukisan, ketika engkau menilai sebuah lukisan itu bahwa dia buruk, yang kamu cela lukisannya atau yang membuatnya? Ketika ada sebuah lukisan gambar, lalu kita katakan ini jelek sekali lukisan ini, yang kita cela pada hakikatnya apa? Atau siapa? Pembuat lukisan tersebut.
Secara tidak langsung Luqmanul Hakim membungkam mulut orang yang mencelanya. Karena menurut pandangan orang ini, buruknya rupa Luqmanul Hakim itu kan hasil ciptaan Allah. Ketika dia mencela Luqman, pada hakikatnya yang ia cela siapa? Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Satu catatan penting Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam hidup ini standar penilaian untuk seseorang bukan pada tampilan luarnya. Menilai sebuah kitab, buku, bukan pada tampilan covernya, sampul luarnya. Oh, ternyata buku ini bagus sekali karena covernya, tampilan sampul luarnya, look, tulisannya penuh dengan keindahan, pernak-perniknya, subhanallah. Ternyata isinya tidak ada apa-apa. Bahkan ada kalanya isi dari kitab itu adalah kesesatan. Begitulah pelajaran dalam hidup di dunia. Jangan melihat sesuatu pada tampilan luarnya. Persis dengan Luqman Al-Hakim ini, kehidupan sehari-harinya orang tidak percaya bahwa dia seorang hamba yang hikmahnya, kata-kata bijaknya itu diabadikan oleh Allah. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan nama beliau. Ada tak surat yang bernama nama Luqman? Ada. Surat Luqman. Surat Luqman. Saking Allah memberikan penilaian, rekomendasi, kemuliaan untuk Luqman. Bahkan beberapa urutan ayat di dalam Al-Quran yang materi kita bukan itu, karena tentang ayat itu sangat panjang sekali. Kita akan mengupas nasihat Luqman kepada anaknya dari unsur yang lain. Kalau di dalam surah Luqman itu banyak sekali. Mulai dari tentang tauhid, Allah berfirman menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Kemudian wasainal insana biwalidayhi dan seterusnya. Kemudian tentang bagaimana bersikap bijaksana, bersikap lemah lembut, tidak sombong. Banyak nasihat Luqman yang diabadikan oleh Allah dan sangat syarat dengan pelajaran. Bila kita sebagai orang tua ingin memerankan keorangtuaan kita dengan baik, maka tidak kalah pentingnya kita untuk mengupas surat Luqman tersebut, untuk mengambil kata kita bijak, nasihat-nasihat yang mulia yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya di dalam surat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya surat Luqman itu surat yang ke-31. Ini bukan materi kita ya. Untuk dilihat terjemahannya di rumah, ada kesempatan, ada waktu luang, coba baca surat 31 mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-13. Maaf, ayat ke-12 sampai firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-19. 12 sampai 19. Itu isinya nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Apalagi di masa sekarang ini susah untuk mendidik anak. Di rumah kita berjibaku mengarahkan anak, tapi ketika dia keluar berkumpul dengan teman-temannya, sarana yang merusak lebih banyak daripada sarana yang memperbaiki. Alhamdulillah anak-anak kita, salah satu dari cara mendidik anak adalah biasakan dia untuk selalu dekat dengan rumah Allah. Bawa dia ke masjid. Ingatkan bahwa masjid ini tempat yang mulia.
Ingatkan jangan sampai bermain-main di rumah Allah ketika orang beribadah. Tetapi jangan sampai pula tidak pernah membawa anaknya ke rumah Allah karena takut mengganggu orang salat. Nah, bawa dia agar hatinya dari semenjak kecil terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Susah mendidik anak. Apalagi ketika anak kita sudah memiliki benda-benda yang seperti ini. Susah untuk dikontrol. Banyak permainan-permainan yang melalaikan, menghabiskan usia anak kita, dan tidak ada pengaruh sedikit pun sekolahnya. Di rumah setiap hari kita berusaha untuk mengingatkannya, mengarahkannya, tetapi waktunya bersama temannya lebih banyak. Makanya kita butuh tuntunan seperti tadi, surat 31 ayat 12-19. Namun yang kita pelajari saat ini nasihat Luqman yang lain yang bukan ada pada ayat tersebut. Nasihat Luqman ini dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama yang hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Di dalam sebuah kitab, dia punya kitab namanya Al-Dhullu wal-Inkisar lil Aziz Al-Jabbar. Merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah yang maha perkasa dan maha mulia. Atau tema lainnya adalah bagaimana meraih kekhusyukan dalam sholat. Ini judul kitabnya. Di ujung kitab tersebut Ibnu Rajab membawakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Diriwayatkan oleh, kata beliau, rawa Al-Hafidh Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala fi kitab Asma'is Sahabah min tariqi Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini seorang ulama zuhud, ulama ahli ibadah. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah menyampaikan, haddatsani Alqamah ibnu Suwaid ibnu Al-Harith Al-Azdi an abihi an jaddihi yadhkuru wa yanqulu an Luqman Al-Hakim. Riwayat tersebut dengan sanadnya membawakan ungkapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya di luar tema-tema yang ada dalam ayat tadi, dari 12 sampai 19 tadi. Kata Luqman kepada anaknya, jama'tu laka hikmati fi 6 kalimat. Sedikit saja, saya telah kumpulkan kalimat-kalimat nasihat saya kepadamu pada 6 kalimat saja. 6 saja. 6 butir nasihat Luqman kepada anaknya. Itu pun ungkapan kata yang sudah disari, sudah disimpulkan, sudah dicarikan kalimat-kalimat yang sangat pendek, menggabungkan semua makna kebaikan. Bagaimana anaknya nanti menjadi anak yang baik, dia cari kebaikan-kebaikan yang menyeluruh, kemudian disimpulkannya pada 6 nasihat. 6 nasihat saja. Ini akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kata Luqman kepada anaknya, nasihat yang pertama. Nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya, i'mal lid-dunya bimiqdari baqa'ika fiha. I'mal lid-dunya bimiqdari baqa'ika fiha. Ini sangat mendalam. Berbuatlah kamu untuk hidup di dunia, bekerjalah, berusahalah untuk hidup di dunia seukuran berapa lama kamu tinggal di dunia. Ini sangat luar biasa. Seberapa lama kamu tinggal di dunia, seukuran itulah kamu bekerja di dunia untuk mencari dunia. Dan ini sangat didukung nasihat ini oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Imam Bukhari rahimahullah
membawakan sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar sesuai dengan nasihat Luqman yang pertama ini. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari Nabi SAW memegang pundakku. Akhadha Rasulullah SAW yawman bimankibi. Abdullah bin Umar remaja, seukuran anak kita ini, 12, 13, mungkin 16 tahun paling tua, paling tinggi umurnya ketika itu. Nabi SAW memegang pundaknya. Biasanya bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang-orang, kepada anak-anak, berikan sentuhan-sentuhan, usap kepalanya, pegang pundaknya, peluk dia, tatap wajahnya, berbicara dengannya seakan-akan kita memberikan seluruh jiwa kita kepadanya. Jangan beri nasihat dengan mata terbelalak, wajah merah, kemudian dengan suara keras, tidak mungkin masuk. Dan ini pelajaran dari seorang guru yang sukses sebagai seorang guru di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW memegang pundakku suatu hari. Kemudian dia mengatakan, ini menguatkan nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama. Apa tadi? Bekerjalah di dunia, berusahalah di dunia untuk mendapatkan sesuatu seukuran lamamu hidup di dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Tidak lama kita hidup di dunia. Jangan mencari yang lebih dari itu, sehingga habis usia kita untuk mendapatkan dunia, padahal kita sebentar hidup di dunia. Sebentar hidup di dunia. Ini yang ditegaskan oleh hadis Ibnu Umar tadi. Nabi SAW pegang pundaknya, kemudian dia mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Nabi kepada Ibnu Umar. Nabi SAW tidak berkata kepada orang tua yang mungkin usianya tidak lama. Nah, ini kepada anak muda, agar dia tidak panjang angan-angan. Jangan, terkadang anak-anak muda kita merasa bahwa usianya akan 1000 tahun lagi, makanya dia hidupnya seakan-akan tidak kenal agama, tidak mengenal Allah dan Rasulnya, bahkan tidak kenal rumah Allah ini, karena dia menyangka usianya akan panjang. Nabi mengatakan ini kepada Ibnu Umar yang masih remaja. Katanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing. Anggap kamu di perantauan. Anggap dirimu di perantauan. Atau anggap dirimu sedang menyeberangi jalan. Menyeberang jalan, selebar-lebarnya jalan, itu tidak akan lama. Jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan tol itu sendiri, itu tidak butuh 10 menit kita sampai ke seberang. Ya, tidak lama. Seperti itulah umpama hidup di dunia yang digambarkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar yang remaja ini, karena dia ditempa dengan ilmu, berada di sekitar orang-orang yang taat beribadah, ayahnya seorang ulama sahabat, orang yang mulia, dia langsung pahamnya. Lalu dia menerjemahkan maksud dari sabda Nabi tadi, idza asbahta fala tantadhirul masa. Maksud dari kata-kata Nabi tadi, dari pesan Nabi, bila kamu berada di pagi hari, jangan tunggu datang petang hari. Jangan tunda perbuatanmu, amalanmu untuk petang hari. Nantilah petang hari saya lakukan. Jangan tunggu. Di pagi hari itu kerjakan. Jangan tunggu petang hari, karena belum tentu umurmu sampai petang hari. Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika kamu berada di petang hari, maka jangan nanti dan jangan tunggu esok hari. Karena sekian banyak orang yang malam ini masih hidup,
besok pagi sudah dihantar ke kuburan. Luar biasa pahamnya Ibnu Umar kepada sabda Nabi SAW. Wa khudh min sihhatika limaradika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum tiba waktu sakit. Jangan sampai waktu sehat kita terbuang begitu saja tanpa ada produksi pahala. Kata Ibnu Umar, wa min hayatika limautika, dan pergunakan hidupmu untuk kematianmu. Karena kalau sudah mati masih bisa sholat? Tidak. Masih bisa mengaji seperti ini? Tidak. Masih bisa baca Al-Quran? Tidak. Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu. Bila mati anak Adam, bila meninggal manusia, maka terputus kesempatannya untuk beramal. Tidak ada lagi produksi pahala. Maka ketika kita sekarang masih hidup, berbuatlah sebanyak mungkin untuk kematian kita. Karena ketika kita mati, kita tidak membawa harta. Kita tidak dipakaikan pakaian dinas kita. Tidak disematkan pangkat kita. Tidak membawa emas permata. Tidak membawa gelar dan semua pernak-pernik dunia. Kita dibungkus dengan kain kafan. Kemudian semuanya akan dimakan oleh tanah. Kemudian nanti kita akan dihidupkan. Yang dibutuhkan adalah persiapan untuk kematian. Maka nasihat Luqman kepada anaknya luar biasa. Berbuatlah, bekerja. Kita tidak dilarang untuk bekerja mencari nafkah. Islam tidak melarang untuk berusaha, berbisnis. Tidak. Tetapi carilah dunia seukuran lamanya kita hidup di dunia. Tetapi banyak di antara kita yang mengumpulkan kekayaan untuk 7 turunan. Untuk 7 turunan. Sudah ada satu perusahaan, dibuka cabang yang baru, buka cabang ini, buka cabang ini, buka usaha lain, buka usaha lain. Ketika sudah punya 100 hektar misalnya, kalau di daerah Riau sana, kebun sawit, ditambah lagi 100 hektar lagi. Bagaimana nanti anak-anak cucunya tidak susah-susah mencari nafkah, dan dia lupa solat, lupa puasa, lupa ibadah, lupa ketaatan, lupa rumah Allah, lupa Allah, sibuk dengan dunia. Luar biasa. Karena dunia sebentar. Dunia ini tidak lama. Dan tidak ada yang mengekalkan kita di dunia. Kekuasaan mengekalkan. Andai kata ada kekuasaan yang mengekalkan, maka Fir'aun sampai hari ini masih hidup. Ilmu pengetahuan mengekalkan manusia. Bila mana ilmu pengetahuan menjadikan manusia hidup abadi, maka Haman, ilmuwan di zaman Nabi Musa, masih hidup sampai hari ini. Bila mana harta kekayaan mengekalkan hidup seorang manusia, maka Qarun akan hidup sampai hari ini. Tetapi tidak ada yang abadi. Carilah dunia, tetapi sekedar untuk bisa hidup. Dan jangan lupa tugas utama untuk hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah. Mencari nafkah itu pun ibadah. Cari nafkah yang halal dan jauhi yang haram. Ini nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya. I'mal lidunya bimiqdari baqaika fiha. Cari dunia seukuran berapa lama kamu tinggal di sana, di dunia. Dan tidak lama. Usia umat Nabi Muhammad berapa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Ya, Pak. Bapak mau apa gini, Pak? 62 82. Subhanallah. Semoga sehat selalu, Pak. Tetap subhanallah. Ini orang-orang tua membuat kita orang-orang yang masih muda merasa cemburu, karena memang kekuatan yang didapatkan oleh mereka bukan kekuatan fisik.
tetapi kekuatan iman. Kekuatan iman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingat pesan Luqman yang pertama ini. Pesankan kepada anak-anak kita bahwa kejarlah, cari dunia. Yes, agama tidak melarang, tetapi jangan sampai engkau lupa akhirat, lupa kematian, dan cari dunia sekedarnya saja. Dan itu yang dipesankan oleh Allah kepada Qarun. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu dari harta kekayaan untuk akhirat. Tetapi jangan lupakan bahagianmu di dunia. Di dunia jangan lupakan, utamakan akhirat. Kalau sekarang apa? Jangan lupa akhirat. Bila mana orang tua menasihati anaknya, nak, rajin-rajin belajar ya, kerjakan PR-nya, ya, jangan tidur terlalu malam hari, jangan sampai absen pula sekolah, dan jangan lupa sholat. Sholatnya jangan dilupakan, bukan pertama. Yang untuk cari dunianya itu yang pertama-tama, yang jangan dilupakan sholatnya. Seakan-akan sholat itu yang sekian kalinya jangan lupa. Padahal yang seharusnya nasihatnya adalah jaga sholat. Jaga sholat. Dan jangan lupa mengulangi pelajaran. Nah, ini mungkin cocok Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nasihat Luqman yang kedua kepada anaknya, wa'mal lil akhirati bimiqdari baqaika fiha. Kebalikannya. Kebalikan dari yang pertama. Berbuatlah untuk akhirat seukuran lamamu tinggal di akhirat. Berapa lama kita di akhirat nanti? Nah, di akhirat itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Di dunia itu sebentar, tetapi di akhirat selama-lamanya. Nabi SAW mengabarkan dalam sebuah hadis, setelah penduduk neraka masuk ke neraka, kemudian penduduk surga masuk ke surga, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka semua, ya ahlal jannah. Kemudian dipanggil pula ahlun nar, ya ahlun nar. Maka semua mereka memasang telinga. Yang di neraka muncul harapan, kemungkinan dipindahkan ke surga. Yang di surga khawatir, takut dikeluarkan dari surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi kita Muhammad SAW, mendatangkan kepada mereka kematian. Dibawakan ke hadapan penghuni surga dan neraka itu kematian dalam bentuk kibas, domba, kambing. Jadi Allah jelmakan kematian itu berbentuk kambing. Allah Maha Kuasa. Dan penduduk surga dan neraka tahu bahwa itu kematian. Semua tahu bahwa yang berbentuk kibas tadi, domba tadi adalah kematian. Di hadapan mereka semua kematian itu disembelih. Disembelih. Kematian jadi mati. Lalu Allah berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, abadilah dan tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, abadilah dan tidak ada lagi kematian. Itulah kehidupan akhirat. Kenapa dinamakan dengan al-yaumul akhir? Kenapa dinamakan dengan al-yaumul akhir? Ada yang bisa jawab? Hadiah kita masih ada? Ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa rukun iman yang kelima itu beriman kepada yaumul akhir, kepada hari akhir? Kenapa dinamakan dengan hari akhir?
Ada yang bisa jawab? Kalau tidak lanjut kajiannya. Ada yang bisa jawab kenapa dinamakan dengan yaumul akhir? Hari akhir. Semudah-mudahnya jawabannya. Hah? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Jolih itu mah. Namanya kan hari akhir. Kalau itu hari akhir berarti setelah itu ada hari lagi. Tidak ada hari. Bapak berhak dapat hadiah. Tunggu datang hadiah. Ya, tunggu datang hadiah. Dinamakan dengan hari akhir karena setelah itu tidak ada hari lagi. Tidak ada hari lagi. Tidak ada yang namanya hari yang baru. Itu hari yang terakhir, abadi. Kalau hari di dunia ini berputar terus. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masuk Senin lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masuk Senin lagi. Itu tidak ada. Abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada hari setelah itu lagi. Berarti kita kekal di akhirat nanti. Setelah kita dihidupkan lagi. Kalau itu kekal, apakah kita tidak perlu persiapan? Sementara untuk hidup di dunia ini saja kita perlu persiapan. Makanya orang-orang yang menganggur tidak dapat. Yang kerjanya pengangguran, apa yang mereka dapatkan? Tidak ada. Makanya untuk dapat sesuatu mereka harus bekerja. Harus bekerja. Untuk hidup sementara itu saja kita perlu modal, perlu usaha, perlu kerja. Apalagi untuk kehidupan yang selama-lamanya. Apakah kita tidak perlu modal? Perlu sekali. Dan modal untuk kehidupan akhirat itu sebentar kita persiapkannya. Dia kehidupannya lama, tapi kita mempersiapkannya tidak lama. Tidak lama. Umur kita di dunia ini kan itu mayoritasnya 60 sampai 70. Tetapi sebelum itu masih ada banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Berarti semenjak dia balik, dia sebenarnya harus sudah berusaha mengumpulkan persiapan. Untuk apa kamu salat? Persiapan akhirat. Untuk apa kamu mengaji? Nikmati hidup ini, hidup cuma sekali. Itu kan perkataan orang sekarang ini ya. Hidup cuma sekali, kenapa mesti susah-susah salat? Kenapa mesti kau masih muda duduk di pengajian, tampilan kayak orang-orang tua, kayak orang alim, nikmati dunia, pakai motor kendaraan putar sana putar sini. Ya. Habisi usia mudamu. Kalau ingin menjadi orang yang baik nanti sudah tua. Nikmatilah hidup di dunia ini karena hidup hanya satu kali. Ini adalah perangkap setan. Hidup bukan satu kali. Ada hidup yang abadi, yang tidak ada lagi mati. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke pesan Luqman kepada anaknya, berbuatlah untuk akhirat seukuran berapa lama kamu tinggal di akhirat. Makanya kalau kita lihat orang-orang saleh dahulu, mereka bekerja di dunia ini hanya sebentar saja. Mereka lebih sibuk untuk akhirat. Lebih sibuk untuk akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Mali walid dunya. Mali walid dunya. Apalah artinya dunia ini bagi saya? Dunia ini tak ubahnya kecuali seperti karakibin istadalla ala tahta syajaratin thumma taraka. Tak ubahnya seperti seseorang yang berteduh di bawah pohon kemudian dia pergi. Itulah hidup kita di dunia. Hujan hari, kita pakai kendaraan roda 2, tidak bawa mantel pula. Kebetulan ada apa? Ada warung, ada toko. Lalu kita berteduh di sana. Selama kita berteduh di sana, itulah perumpamaan hidup di dunia.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang mana Pak mau, Pak? Ambil sini, Pak. Ya. Tengok apa yang diinginkan oleh Bapak ini. Mana Pak yang mau? Yang paling besar, Ustaz. Ya, saya juga mau mengasihkan ini. Ya, silakan, Pak. Semoga berkah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali seperti orang yang berteduh di bawah sebatang pohon kemudian dia pergi. Saya contohkan tadi. Seseorang pakai kendaraan roda 2, motor, tidak pakai mantel hujan, kemudian hujan lebat dan dia tidak mau basah. Kebetulan ada tempat untuk berteduh. Singgah dia secepatnya. Berhenti di sana. Bahkan seringkali kedua mata saya ini melihat mereka tidak menyempatkan diri untuk duduk, menunggu redanya hujan dalam keadaan berdiri. Bahkan hujan itu masih rinai-rinai. Rinai juga bahasa sini ya. Masih rinai-rinai, dia sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Seperti itulah dunia di mata Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa kami para istri Nabi di rumah-rumah Nabi ini lebih sering lapar daripada kenyang. Marrabina satu purnama, dua purnama, maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sementara tidak ada mengepul asap dari rumah Nabi. Tidak ada yang dimasak. Muridnya Aisyah yang mendengar cerita ini bertanya, wahai ummana, ibunda, lalu apa yang kalian makan? Selama berbulan-bulan itu apa yang kalian makan? Kata beliau, kami hanya memakan al-aswadani. Al-aswadani itu air putih dengan kurma. Jangan dikira di rumah Nabi itu gudang kurma sehingga dia kekenyangan dengan kurma. Tidak. Suatu ketika datang seorang wanita membawa 2 anaknya. Wanita meminta-minta ke rumah Nabi. Minta-minta ke rumah Nabi. Dan kalau sudah datang ke rumah Nabi, tidak akan mungkin balik dengan tangan kosong. Siapapun yang meminta. Karena Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ternyata Aisyah tinggal di rumah dan dia cari-cari apa yang bisa diberi untuk wanita yang membawa 2 anaknya yang sedang kelaparan itu. Ternyata dia hanya menemukan berapa butir kurma? 1 butir kurma. 1 butir kurma. Dikasihkan kepada ibu tiri, kemudian dibelah 2-nya untuk kedua anaknya, sementara dia tidak makan. Subhanallah. Bahkan suatu malam, di waktu yang jarang orang keluar rumah, Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini. Nabi SAW keluar dari rumahnya karena rasa lapar. Tiba di luar, berjumpa dengan Abu Bakar. Lalu bertanya, tumben kok keluar waktu yang seperti ini? Kata Abu Bakar, karena lapar ya Rasulullah. Di rumah tidak ada apa-apa. Dan Nabi juga mengatakan, saya juga keluar karena itu. Kemudian mereka berjalan berdua. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Umar bin Khattab. Orang berdua ini, Nabi dan Abu Bakar, menyapa Umar. Kok kenapa keluar waktu yang seperti ini? Tidak ada orang di luar. Kata Umar, lapar. Di rumah tidak ada makanan. 3 manusia termulia di muka bumi. Nabi Muhammad SAW ketika itu, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab lapar dan tidak dapat makanan di rumah. Subhanallah. Itulah dunia. Bukan berarti kita harus lapar-lapar di dunia, tidak boleh bekerja, tidak. Tetapi pesannya tadi yang harus kita pentingkan akhirat. Orang-orang yang punya duit banyak, punya rezeki melimpah, dimudahkan oleh Allah, jadikanlah harta itu untuk mengejar akhirat. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali Allah membukakan jalan untuk meraih surga dengan harta. Ketika Allah perintahkan untuk berlomba-lomba mengejar surga di surah Ali Imran,
Ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan mengejar surga yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama kali disebutkan ciri-cirinya oleh Allah adalah masalah harta. Alladzina yunfiquna, itu mereka yang berinfak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya kelebihan rezeki, dan bahkan kalaupun kita susah untuk mendapatkan rezeki, jangan sampai dengan harta kita tidak bisa mendapatkan surga Allah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, barang siapa yang bersedekah, man tasaddaqa bi'idli tamratin, barang siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma, nilainya satu butir kurma, kecil sekali. Satu butir kurma, berinfak dengan ukuran satu butir kurma, dengan hasil usaha yang halal, min kasbin tayyibin, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya, Allah akan menerima sedekah kita kecuali dari harta hasil usaha yang halal. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangkan satu butir kurma yang kita sedekahkan tadi itu diperbesar oleh Allah, sampai kata Nabi SAW, yakunu mithlal jabal, sampai seukuran gunung diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira sedekah itu adalah amalan orang kaya. Jangan sampai ada persepsi kita bahwa bersedekah itu hanya kelebihan orang kaya. Sementara kita yang dapat sedikit-sedikit sehari tidak bisa bersedekah. Bisa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Luqman yang ketiga, wa'mal lillahi bimiqdari hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah, beramallah untuk Allah seukuran besar kebutuhanmu kepada Allah. Seberapa butuhnya kita kepada Allah, sebesar itu pula lah kita beramal untuk Allah. Berapa ukuran kebutuhan kita kepada Allah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita dalam setiap detik kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata, sederhana saja, andai kata Allah Subhanahu wa taala menahan kelopak mata kita ini untuk tidak tertutup. Allah Subhanahu wa taala tahan sehingga dia terbuka saja. Apakah kita akan nyaman hidup? Jangankan terbuka saja, untuk bisa tidur saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahan dari kita untuk bisa tidur, maka tersiksa kita di malam hari. Biarpun mata ini bisa dikatupkan, bisa dipejamkan, tetapi tidur tidak kunjung tiba, kita merasa benar-benar sengsara. Ya, sengsara. Padahal ngantuk sengantuk-ngantuknya, tetapi tidur tidak juga bisa kunjung tiba. Bolak-balik, tengok jam sudah jam 2. Bolak-balik, sudah hampir subuh. Begitu kesalnya kita. Padahal kini sudah terkadang kita letakkan sekain di mata kita agar bisa tidur, tidak juga tidur. Menunjukkan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tarik dari kita satu nikmat saja, yaitu nikmat merasa. Orang yang kena virus corona, katanya, ya, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang rasa. Apapun yang diletakkan atau dimakannya, diminumnya, tidak ada rasanya, tidak ada bedanya. Ini sudah kesengsaraan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apakah kita akan lanjutkan setelah Isya? Ya, insya Allah kita akan lanjutkan setelah Isya.
dan juga akan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membahas 6 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihatnya yang keempat, yang ketiga sebelum Isya tadi adalah wa'mal lillahi bimiqdari hajatika ilaih. Beramallah untuk Allah seukuran butuhmu kepada Allah. Ternyata kebutuhan kita kepada Allah sangatlah besar. Hidup kita di dunia itu semuanya adalah pemberian Allah. Apapun yang kita nikmati, pemberian Allah. Semua yang dicipta oleh Allah di alam semesta ini dicipta oleh Allah untuk manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian fakir kepada Allah. Maksudnya membutuhkan Allah. Dan kita memberikan contoh sederhana tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut tidur dari diri kita sehingga susah tidur, atau menghilangkan rasa yang ada pada lidah, atau rasa yang ada pada telapak tangan kita ini saja, atau ketika lidah kita melepuh karena meminum air hangat, ini rasanya luar biasa. Berarti kita tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan kepada Allah. Semakin besar kebutuhan rasa membutuhkan Allah itu, maka akan semakin mulia kita di mata Allah. Semakin hilang, semakin melemah rasa butuh kepada Allah, maka akan semakin murka Allah kepada kita. Apalagi kalau kita sudah tidak merasa butuh kepada Allah, maka ini menjadi sebab kemurkaan Allah. Ini adalah kesombongan yang sangat besar, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan mengharamkan surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kalbunya ada seberat 1 biji sawi dari kesombongan. Makanya kita ini hamba. Semakin terasa oleh kita kehambaan kita kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kepada Allah dengan merasa bahwa kita hamba. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, ucapkanlah untuk saya bahwa saya adalah hamba dan utusan Allah. Qulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hamba dan utusan Allah. Al-Imam Al-Bukhari menceritakan pada penaklukan kota Mekah, suasananya perang. Datang seorang pemuda di hadapan Nabi SAW dengan menggigil karena ketakutan. Lalu Nabi SAW tenangkan pemuda tadi dengan mengatakan, tenanglah, sesungguhnya saya bukan seorang raja. Saya ini hanya anak dari wanita, seorang wanita pemakan daging kering. Pemakan daging kering ini maksudnya wanita biasa, wanita fakir, tidak berpunya. Kalau ingin daging, kalau dapat daging, untuk bisa lama makan dagingnya maka dikeringkan. Susah untuk dapat daging segar.
Itulah saya, anak dari wanita ta'kulul qadid. Jadi Nabi adalah manusia yang paling merasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa istighfar, dalam sayyidul istighfar, apa? Allahumma anta rabbi. Ya, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah penciptaku. Engkau menciptakanku dan aku hambamu. Pengakuan merasakan bahwa kita hamba inilah yang membuat kita selalu bergantung kepada Allah. Semakin besar rasa ketergantungan kita kepada Allah, maka akan semakin sempurna ubudiyah kita kepada Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Luqman kepada anaknya. Nasihat beliau yang keempat kepada anaknya, wa'mal minal ma'siyati bimiqdari ma tutiqu minal uqubati. Wa'mal minal ma'siyati bimiqdari ma tutiqu minal uqubati. Silakan kamu berbuat maksiat seukuran kemampuanmu menerima siksa dari Allah. Kira-kira seberapa ukuran kemampuan kita menerima siksa dari Allah? Tidak mampu kita. Tidak kuat kita menerima siksa dari Allah Jalla wa'ala. Mulai semenjak di alam barzah, di azab kubur, sampai nanti di akhirat di neraka. Tidak mungkin kita kuat menerima siksa Allah SWT. Berat siksa Allah. Allah yang mengabarkan kepada kita, wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan hambaku, kata Allah, bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan kabarkan pula bahwa siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Berat, keras siksa Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita sempat membahas beberapa ayat di surat Al-Haqqah, ketika Allah mengancam siksa untuk orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kata Allah, untuk orang yang menerima catatan amalannya, ini orang yang berdosa, menerimanya dengan tangan kiri, Allah katakan khuduh, tangkap dia. Maksudnya para malaikat disuruh menangkap. Faghulluh, belenggu mereka. Jadi kaki dengan tangannya dikumpulkan, kemudian diikat di kepalanya, di tengkuknya. Ya, diikatkan kepala dengan tangan dengan kaki, kemudian ditaikkan ke tengkuknya, dibelenggu di sana. Kemudian dililit dengan rantai dari api neraka. Yang lilitannya, kata para ulama tafsir, rantainya pertama kali dimasukkan melalui mulutnya, kemudian muncul di lubang duburnya, a'azakumullah, kemudian baru dililitkan. Rantai dari neraka. Dan bahkan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan kepada kita panasnya api neraka, yaitu dengan menggambarkan baranya saja. Bara api neraka, bukan apinya. Bara api neraka. Kata Nabi SAW, yudha'u fi akhmusi qadamai, diletakkan di lekukan telapak kaki, membuat otak mendidih.
Kalau jadikan untuk memasak sekarang bagus. Bara bukan api. Bara api neraka itu membuat otak berdiri ketika diletakkan, dilekukan telapak kakinya. Begitu panasnya. Bahkan Nabi SAW dalam sebagian riwayat mengatakan, sesungguhnya api kalian di dunia ini itu adalah 1/70 kali api neraka jahanam. Berarti api neraka jahanam itu 70 kali lipat api dunia. Bukan api yang kita gunakan untuk memasak. Api dunia dikumpulkan semuanya, itu baru 1/70 kali dari api neraka. Yang gemuruhnya itu sudah terdengar dari ratusan ribu tahun perjalanan. Gemuruhnya. Bahkan saking dalamnya neraka jahanam itu, kata Nabi, dijatuhkan batu dari atas 70 tahun baru sampai ke keraknya, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Luar biasa siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di neraka itu tidak ada yang bisa diminum yang membuat orang puas meminumnya. Tidak ada yang diminum. Minuman ada tapi tidak ada merasa puas. Illa hamiman wa ghassaqa. Hamiman, api yang panas, air yang panas. Yang kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Diberikan mereka minuman dari air yang panas yang memutus-mutuskan usus. Diputus-putusnya usus saking panasnya. Dan Allah juga menceritakan di dalam surah Al-Kahfi bahwa panasnya air yang diberikan kepada mereka itu bagaikan timah panas. Panasnya yang yaswil wujuh, membuat daging-daging di wajah ini meleleh sebelum sampai ke mulut. Maka kata Luqman kepada anak-anaknya, kalau kamu memang ingin berdosa, berbuat dosalah seukuran kemampuanmu menerima siksa. Dan kita tidak akan mampu menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat siksa Allah. Sangat berat. Dan minuman yang tadi selain api yang panas, air yang panas, minumannya dari nanah. Ghassaq itu sadidu ahli nar. Ghassaq itu adalah nanah dari luka-luka penghuni neraka. Karena pasti luka karena dibakar dan bernanah, tidak ada obat-obatnya. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adza. Setiap kali daging mereka itu hangus terbakar, ditukar dengan daging yang baru, dibakar lagi, hangus lagi, diganti dengan yang baru lagi, agar mereka merasakan siksa neraka. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah nasihat Luqman untuk anaknya yang keempat. Berbuat dosalah seukuran kemampuanmu. Dia bukan menyuruh anaknya berbuat dosa, tetapi mengingatkan bahwa tidak akan mampu anaknya menahan siksa. Karena dosa kita itu tidak akan dibiarkan begitu saja, akan ada balasannya. Semua kita mengenal firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Akan mendapatkan balasannya. Kemudian nasihat beliau yang kelima, wala tas'al illa man la yahtaju ila ahadin. Ini nasihatnya luar biasa. Janganlah kamu meminta kepada siapapun kecuali kepada zat yang tidak butuh siapapun. Ya. Kepada siapa disuruhnya meminta anaknya? Kepada Allah, karena Allah tidak butuh siapa-siapa. Kalau kepada manusia yang masih butuh, jangan meminta. Makanya pesan Nabi kepada salah seorang sahabat, hadis
dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadisnya dikuatkan oleh para ulama. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi meminta nasihat. Katanya, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Beri saya nasihat dan ringkaskan. Lalu Nabi SAW memberinya 3 pesan nasihat. Salah satu dari 3 nasihat ini adalah, kata Nabi SAW, wajma' fi nafsika, kumpulkanlah di dalam jiwamu keputusasaan kepada manusia. Maksudnya apa? Jangan sampai bergantung kepada makhluk. Jangan sampai menyandarkan kebutuhan kita kepada manusia yang sebenarnya tidak berpunya. Dan manusia itu bakhil, walau sedermawannya, tetapi tetap bakhil. Yang paling kaya dan paling pemurah Allah. Makanya kata Luqman kepada anaknya, kalau kamu ingin meminta, maka mintalah kepada zat yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Karena dia maha kaya. Bukti kemahakayaan Allah, Nabi SAW menceritakan kepada kita hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, bila mana kalian berkumpul fi sa'idin wahidin, wahai hamba-hambaku, andai kata kalian semuanya berkumpul di tempat yang satu, semua manusia, dan setiap kalian meminta kepadaku, setiap kalian meminta dengan permintaan yang banyak kepadaku, dan saya beri setiap kalian permintaannya. Semua manusia meminta, dan permintaan itu diberikan oleh Allah semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma indi." Pemberian itu tidaklah mengurangi apa yang saya miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan sebatang jarum ke dalamnya kemudian diangkat. Banyak terambil oleh jarum itu air laut. Seperti itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha kaya bukan karena dunia dan segala isinya. Allah zatnya yang maha kaya, maka memintalah kepadanya. Itu pesan Luqman kepada anaknya. Jangan kamu sampai meminta kecuali kepada Allah yang maha kaya dan maha pemurah. Bila mana manusia itu tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Semakin sering manusia itu, seorang hamba itu meminta kepada Allah, Allah suka. Allah suka. Allah suka. Setiap kali, sering kali, dari pagi sampai malam hari, terus kita meminta, Allah semakin suka dengan kita. Ya. Bila mana kita hampir tidak pernah menengadahkan tangan dan merasa kekayaan kita ini sudah cukup dan tidak butuh Allah lagi, maka Allah paling murka kepada kita. Ini salah satu sifat kesombongan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Luqman menasihati anaknya jangan sampai seperti itu. Nasihat Luqman yang keenam kepada anaknya yang terakhir, wa idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yaraka fihi. Bila engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka carilah tempat di mana di tempat itu Allah tidak melihatmu. Kalau memang engkau hendak berbuat maksiat, anakku, cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Memang mendalam nasihat ayah ini kepada anaknya. Kalau kamu, anakku, tetap ingin berbuat dosa, maka cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Ada tempat yang Allah tidak melihat kita? Tidak ada tempat. Dimanapun kita, pasti Allah melihat kita karena Allah maha melihat. Pasti Allah mengetahui kita karena Allah maha mengetahui. Bersembunyi dimanapun kita. Kata para ulama, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Jika kamu bersendirian di suatu hari,
maka jangan sampai engkau menyangka engkau sendiri, tetapi yakinlah bahwa engkau sedang diawasi. Dimanapun, di rumah, di kamar, di tempat yang gelap, tidak akan luput kita dari pantauan Allah. Maka tidak ada tempat untuk berdosa, karena kita selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah SWT. Kita ulangi dari awal pesan-pesan Luqman yang 6 ini kepada anaknya. Yang pertama, carilah dunia seukuran berapa lama kamu hidup di dunia. Berarti tidak seberapa lah. Kemudian kejarlah akhirat seukuran berapa lama kamu tinggal di akhirat. Kemudian beramallah untuk Allah. Yang ketiga, seukuran kebutuhanmu kepada Allah. Berapa kebutuhanmu kepada Allah, maka berbuatlah untuk Allah SWT. Ibadatilah Allah, melakukan ketaatan. Yang keempat, berbuat maksiatlah. Berbuat maksiatlah kamu seukuran kemampuanmu menerima siksa Allah, menahan siksa Allah. Kalau seandainya kamu memang tidak mampu menerima, jangan berbuat maksiat. Kita sudah sempat membayangkan bagaimana beratnya siksa Allah SWT. Kemudian mintalah, janganlah kamu meminta kecuali kepada zat yang tidak membutuhkan siapa-siapa, karena dia maha kaya. Kemudian yang terakhir, bila kamu memang hendak berbuat maksiat, maka cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Ini jadikan nasihat untuk diri kita. Kita jadikan nasihat untuk anak-anak didik kita. Jadikan bahan nasihat untuk anak-anak kita, untuk siapapun juga, untuk adik-adik kita, untuk semua kaum muslim, karena ini sangat mendalam dari pesan seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, dunia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah pelajaran kita malam hari ini. Mudah-mudahan 6 nasihat Luqman ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan sebagai bahan nasihat juga untuk orang-orang lain. Dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya untuk bagaimana menasihati orang tua yang masih percaya kepada perdukunan. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, kita sebagai anak, maka jangan hentikan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini nasihat yang pertama. Nasihat kita untuk orang tua, berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mereka. Jangan sampai kurang. Setelah kita mengaji ini, seharusnya semakin tinggi tingkat bakti kita kepada kedua orang tua. Semakin sering kita mendoakan mereka. Semakin kita tambahkan waktu-waktu, kita cari kesempatan-kesempatan dan waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Ya, doakan khusus orang tua agar Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Bila mana kita ingin tambahkan cara yang ketiga, minta kepada orang yang kita yakini bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, taat, untuk mendoakan kedua orang tua kita. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia sudah berusaha untuk menasihati ibunya, mendakwahi ibunya, tetapi tidak ada perubahan. Semakin pedih kata-kata ibunya mencela Nabi. Dia sendiri tidak kuasa untuk mendengar celaan-celaan ibunya untuk Nabi SAW. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dengan menangis. Dan dia meminta, ya Rasulullah, doakanlah ibunda Abu Hurairah. Maka Nabi SAW menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah untuk ibunya. Maka dengan segera Abu Hurairah dengan bahagia pulang ke rumahnya. Dan ketika dia hendak membuka pintunya, tiba-tiba terdengar dari dalam suara air. Tanda ada orang yang baru mandi. Terdengar suara dalam, tunggu, jangan masuk dulu. Akhirnya dia berhenti di luar. Dan ternyata setelah selesai ibunya mandi dan dia buka pintu, langsung dia bersyahadat.
di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Kemudian bila mana kita memang mampu untuk memberikan nasihat dengan kata-kata, susun kata-kata yang baik. Mereka itu orang tua kita. Orang tua kita yang tidak akan mungkin terbalas jasa mereka oleh kita. Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Luqman, kisah Luqman tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Luqman tadi bagaimana bersikap kepada orang tua yang, perhatikan, yang memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Kata Allah berfirman, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Perhatikan, fala tuti'huma. Ini Allah yang mengatakan, jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh bersikeras agar engkau menyekutukan saya, berbuat syirik, Allah tidak mengatakan maka durhakai mereka. Tidak. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Jangan taati mereka berdua. Allah tidak mengatakan durhakai, tetapi jangan patuhi keinginan mereka dalam hal itu. Belum sampai di situ, Allah melanjutkan, masih melanjutkan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli mereka dalam urusan dunia dengan baik. Maka itu yang tadi saya tekankan pertama kali. Kalau memang kita sudah mulai mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, dan kita tahu orang tua kita berada dalam kesalahan, bakti kita kepada mereka yang harus kita tingkatkan, agar mereka tahu bahwa anaknya berubah karena mengaji. Dahulu biasa-biasa saja, mungkin kalau ingin membantu itu pun seberapa saja. Tetapi sekarang nampak perubahan yang lebih baik oleh orang tua kita. Kemudian doa tadi, kemudian meminta orang lain mendoakan. Kemudian kalau seandainya kita ingin memberi nasihat, susun kata-kata yang baik. Kemudian jangan sampai ketika kita memberi nasihat, kita merasa sedang mengajari kedua orang tua kita. Jangan sampai. Jangan sampai kita sedang mengajari karena mereka orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab yang seperti tadi. Bila perlu, hadiahkan buku saja. Hadiahkan buku tentang masalah yang tadi. Mudah-mudahan dia bisa membacanya. Atau setelkan kajian yang berhubungan dengan itu, dengan pemaparan dalil-dalilnya. Dan jangan berhenti berdoa, karena dia silahul mu'min, senjata ampuh bagi seorang mukmin. Ini yang mungkin bisa dilakukan, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk semua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa semua orang tua kita, dan mereka yang sudah meninggal semoga dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab kubur, dan semoga yang masih hidup diarahkan, dibukakan pintu hati mereka oleh Allah untuk menjadi orang tua yang saleh dan bertakwa. Iya. Menyampaikan nasihat itu adalah ibadah. Menyampaikan nasihat ibadah. Diterima atau tidak diterimanya nasihat kita itu bukan wewenang kita. Bukan hasil yang mesti kita dapatkan. Agama kita memang ditegakkan di atas nasihat. Yang pertama kali dalam memberi nasihat, dalam tuntunan memberi nasihat, bahwa makna nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Karena memberi nasihat ini adalah ibadah, maka yang pertama kali yang harus kita hadirkan dalam hati kita adalah keikhlasan. Bahwa ketika kita memberi nasihat, kita ikhlas karena Allah. Mencintai saudara kita itu mendapatkan kebaikan sebagaimana kita sudah merasakan baiknya kita ketika mendapatkan kebaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, bahwa kita hanya sekedar pemberi nasihat. Kita beribadah dengan memberi nasihat. Dan berupaya memberi nasihat dengan kata-kata yang baik. Ya. Dengan kata-kata yang baik. Karena ini adalah cara
sarana yang dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berbeda memang ketika kita memberikan muqaddimah sebelum memberi nasihat, bukan to the point, bukan langsung, tetapi memberikan muqaddimah, bahkan mengundangnya makan, bahkan memberinya hadiah. Ini pembuka-pembuka yang Nabi SAW melakukannya. Itu semua kalau sudah dilakukan, maka camkanlah bahwa kita hanya sekedar menasihati yang akan membuatnya menerima Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan dia menerima setelah kita melakukan berbagai macam cara tadi, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling sempurna memberi nasihat selain Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lain, para rasul yang lain. Para rasul dan para nabi Allah itu manusia yang paling sempurna memberi nasihat. Coba lihat sejarah Nabi SAW, bagaimana beliau disakiti, dicemooh, dihina, dicaci maki. Subhanallah, dikatakan gila, dikatakan penyair, dituduh dukun, ya, dituduh memecah belah, bahkan diusir dari kampung halamannya. Itu pelajaran bagi kita. Karena kita hanya sekedar menyampaikan, menginginkan orang tadi mendapatkan kebaikan dengan kata-kata yang baik, tetapi mereka belum menerima. Dan kita tetap bersabar. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, ini kesabaran dalam berdakwah luar biasa. Nabi Nuh 950 tahun mendakwahi kaumnya, tetap bersabar. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Dalam surat Maryam itu Allah bercerita bagaimana lemah lembutnya Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah kepada ayahnya. Ya abati, ayahku yang tersayang. Ya abati. Kemudian beberapa kali dipanggil, ternyata jawaban ayahnya, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau sudah tidak menyukai Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ya. Lalu dia mengancam untuk melemparnya dan bahkan mengusirnya, tidak mengakui anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tetap. Bahkan Nabi SAW bercerita, saking sayangnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dan saking sukanya dia ayahnya itu memperoleh hidayah, Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam kitab sahihnya. Nabi bercerita bahwa nanti di hari akhirat Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayahnya. Diperjumpakan oleh Allah dengan ayahnya. Ayahnya dengan wajah yang kusut, ya, masam, penuh penyesalan, dipenuhi oleh debu, kata Nabi SAW. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kan sudah saya katakan dahulu ayah, sudah saya ajak kamu untuk beriman. Kata ayahnya, anakku, hari ini saya siap untuk beriman kepadamu. Hari ini saya siap untuk beriman kepadamu. Nabi Ibrahim muncul harapannya. Dan dia tahu Allah telah berjanji untuk tidak menyengsarakannya nanti di akhirat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau telah berjanji untuk tidak menyengsarakanku, tidak membuat aku kecewa. Dan kekecewaan yang lebih besar, yang tidak ada kecewaan yang lebih besar kecuali ketika seorang anak yang mencintai ayahnya melihat ayahnya dalam sengsara. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ayahnya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kufur. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melihat ke bawah. Seketika hilang ayahnya di pandangan matanya, kemudian disuruh melihat ke bawah. Lalu dia melihat hewan hina. Tahu hina? Hewan seukuran anjing itu yang memakan bangkai. Seperti itu kata Nabi SAW. Dia melihat hewan itu, kemudian dipegang kaki dan tangannya, kemudian dilemparkan ke neraka. Nabi Ibrahim tidak melihatnya seperti ayahnya lagi.
bagaimana dia tidak merasa sedih dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah untuk ayahnya. Luar biasa. Dan itu yang harus kita contoh dalam mendakwai orang tua kita. Itu pula yang harus kita contoh dalam menasihati semua, menasihati kawan-kawan kita. Ketika mereka menghina, mencaci maki, yang harus kita introspeksi terlebih dahulu cara kita. Yang harus kita perhatikan cara kita menyampaikan. Kalau kita memang ingin nasihat kita diterima, cari cara bagaimana dia menerima. Usahakan. Nabi SAW pernah memberi 1 lembah kambing kepada orang yang meminta kepadanya. Orang tadi kembali ke kampungnya, ternyata dia kepala suku dan mengajak sukunya untuk masuk Islam dengan mengatakan ternyata yang membawa agama Islam ini orang kalau memberi dia tidak takut kekurangan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan juga membekali diri dengan ilmu. Dengan ilmu. Teruslah belajar, terus belajar. Yang harus kita prioritaskan dalam berdakwah ini adalah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita sebagai kepala keluarga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendakwai istri kita, anak-anak kita. Ini yang perlu kita camkan, wallahu a'lam. Apakah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang berbakti dan saleh-salehah? Bagi kita yang belum punya anak dan yang sudah punya anak, Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah punya anak ataupun yang belum punya anak. Bahkan yang belum menikah sekalipun, yang masih muda-muda, berdoa. Jangan dikira doa ini untuk orang yang sudah punya keluarga saja. Yang masih muda-muda, berdoa kepada Allah. Hablana Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahilah kami, istri-istri kami, anak-anak keturunan kami sebagai penenang jiwa, qurrata a'yun, pembahagia hati. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang bertakwa. Istri kami bertakwa, anak-anak kami bertakwa, dan kami pemimpin mereka. Nah, ini yang diajarkan Nabi SAW. Nabi Zakaria ketika berdoa meminta anak, apa katanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahi saya keturunan anak-anak yang saleh. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Bismillah, ya Ustaz, bagaimana cara meringankan azab orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam kubur karena sewaktu hidup beliau jauh sekali dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Ya, berdoa, mohonkan ampunan untuk mereka. Terus dan sering. Jangan sampai kita berhenti berdoa. Perbanyak doa, sering berdoa. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Saat sujud, sebelum salam, di sepertiga terakhir malam, doakan orang tua kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Berdoa. Ya. Afwan Ustaz, apa yang harus kita lakukan saat futur dan sibuk dengan dunia sehingga lupa mengaji? Ya. Jangan sibuk. Ya. Jangan sibuk. Kemudian hadirkan semangat terus untuk mengaji. Ini jawaban yang sederhana ya. Tetapi langkah-langkah untuk futur itu biasa. Futur itu biasa. Tidak ada manusia yang tidak futur, tetapi kita harus pandai-pandai mengatur. Ya, pandai-pandai mengatur diri. Dan yang pertama langkahnya adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk belajar agama. Ya. Karena Allah lah yang memudahkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cari teman yang bersemangat belajar.
Bergaul dengan orang yang bersama belajar. Ketika kita bersama mereka atau saling teleponan, sampaikan pesan kepada mereka, nanti kalau ada pengajian jangan lupa beritahu saya. Ya. Jangan lupa beritahu saya. Kemudian mengaji sekarang ini, belajar agama, ya kalau seandainya kita tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan, kita bisa mendengarkan pengajian melalui media-media yang ada. Sangat banyak. Dengan HP ini setiap saat kita bisa mendengarkan pengajian, baik rekaman maupun langsung, kalau memang ada semangat untuk belajar. Tetapi memang tidak ada tandingannya duduk di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat banyak. Maka sisihkanlah. Ya, sisihkan waktu. Bila mana kajiannya 2 kali 1 pekan, ya sisihkan, sengajakan untuk menyisihkan dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Ya, sudah ada jawabannya, termasuk jawaban tentang bagaimana nasihat teman ketika dinasihati justru dia marah, dia sama dengan tadi. Ya, kemudian kita tambahkan ya, yang baru belajar ini, ya ketahuilah bahwa belajar ini bukan untuk mensucikan diri, menganggap bahwa kita suci. Tidak. Belajar ini bagaimana kita menjadi semakin merasa kurang, semakin dekat dengan Allah, semakin rajin beribadah. Salah satu dari hasil pelajaran itu kita mencintai saudara kita. Di antara hadis yang mengajarkan dari ilmu yang kita pelajari bahwa di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Ya, untuk saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau tadi ini bukan nasihat tetapi memperolok-olok. Ya, bukan nasihat. Bedakan antara nasihat dengan membongkar aib. Ini menunjukkan bahwa dia memang baru belajar. Menunjukkan bahwa dia baru belajar. Dia harus belajar lagi dan ikhlaskan niat dalam belajar. Ikhlas niat dalam belajar itu kata Imam Ahmad adalah berniat untuk mengangkat kebodohan atau ketidaktahuan dari diri kita, kemudian berniat untuk mengangkat ketidaktahuan itu dari orang selain kita. Itulah yang ikhlas, karena dia ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari dalam hati kita ada ketulusan dalam berniat untuk belajar agama, maka Allah akan berikan keberkahan. Berkah pada dirinya, ilmu itu menghasilkan, membuat perubahan, dan dia akan menyebarkan keberkahan di tengah-tengah atau di orang-orang sekitarnya. Tapi kalau seandainya dia belajar untuk hanya berpongah-pongah, menyombongkan diri bahwa dia sudah belajar, ini ilmunya justru bukan memberi manfaat, tetapi bumerang, bencana dan petaka. Bisa jadi orang yang tadi dihinanya, dicelanya di hadapan orang banyak, bisa jadi lebih baik daripada dia yang sudah belajar. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan orang yang dinasihati dengan cara seperti itu menjadi orang yang jauh lebih berilmu daripada dia. Nah, ini yang perlu kita camkan sebagai tambahan dari nasihat yang tadi. Wallahu a'lam. Ini 4 pertanyaan yang tertulis ini mungkin yang terakhir ya. 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, tadi ana terlambat. Ya. Tolong bacakan kembali Ustadz tentang sejarah singkat siapa Luqman yang Allah abadikan nama beliau di dalam Al-Quran. Dia seseorang yang dari masa umat terdahulu. Ya. Dia berasal dari Syam. Kemudian di akhir usianya di Irak tinggalnya. Ya. Ada dari warna kulitnya hitam, penampilannya tidaklah menyenangkan, postur tubuhnya, bentuk rupanya seringkali dihina, tetapi itu tadi. Dia orang yang bertakwa, yang pandai menyusun kata untuk memberikan kata-kata hikmah, kata-kata yang bijak sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an sebahagian dari nasihatnya. Dia sangat
luar biasa besar perhatiannya dalam pendidikan anak, terutama yang dalam Al-Quran surah Luqman itu sendiri. Kemudian dari nasihat yang 3 tadi, yang 6 tadi yang ia sampaikan kepada anaknya. Ya, itu mungkin sekilas tentang Luqman. Dan dia khilaf para ulama apakah seorang nabi atau tidak. Yang saya lihat yang kuat adalah bukan nabi, dia hanya seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang saleh. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana cara untuk merasakan manisnya ibadah pada setiap ibadah yang kita lakukan? Ya, tentu dengan ilmu ya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan kita tentang Allah yang kita ibadati, maka akan semakin terasa nikmatnya ketika kita mematuhi perintahnya dan mematuhi larangannya. Karena ibadah itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu ibadah. Nah, semakin kenal kita kepada Allah, akan semakin terasa bahwa kita akan merasa nikmat ketika mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari kandungan dari ibadah itu sendiri. Salat misalnya, pelajari bahwa salat itu adalah simbol penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai gerak-geriknya itu penghinaan diri. Berdirinya saja kita harus bersedekah, kita disunahkan untuk bersedekah, kemudian menundukkan wajah, kemudian kita disuruh membungkuk, ini rukun ya, disuruh membungkukkan separuh badan untuk memuliakan Allah, kemudian kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Kemudian yang paling sempurna penghinaan diri kita kepada Allah ketika kita letakkan yang tertinggi di tubuh kita ke tempat yang paling rendah, lalu kita memuji kemahatinggian Allah, subhana rabbiyal azim. Jadi kita harus mengenali ibadah itu sendiri. Ini juga yang membuat kita menikmatinya. Kemudian diantaranya adalah ketika kita beribadah, kita harus tahu siapa yang menyuruh ibadah tersebut. Kalau yang menyuruh beribadah itu Allah, pencipta alam semesta, maka kita akan merasakan nikmat. Sebagaimana kita merasa tersanjung kalau yang menyuruh kita orang yang kita cintai. Tersanjung. Ya. Ketika yang menyuruh kita orang yang kita muliakan, yang kita hormati, kita merasa tersanjung ketika diberikan tugas. Apalagi tugasnya itu bukan tugas gratis, ada bonusnya. Ya. Ada bonusnya. Nah, itulah yang harusnya kita rasakan ketika kita berusaha untuk menikmati ibadah. Wallahu a'lam. Saya telah menyuruh istri saya untuk menutup auratnya pakai hijab, namun dia tidak mau melaksanakannya. Apakah saya kena dosanya, Ustaz? Terus, jangan sekali terus. Tapi dengan cara yang baik. Belikan pakaian busana muslimah yang mahal. Ya, yang mahal, jangan yang buruk. Hadiahkan kepadanya. Ini hadiah 2 tahun pernikahan kita. Hah? Ketika kita berhasil membawanya ke surga, ini luar biasa. Belum tentu kita mendapatkan yang lebih baik. Belum tentu. Yang ini saja harus kita urus. Bagaimana kita berhasil membawa bersamanya, memegang tangannya menuju surga Allah. Memang susah ya. Berdakwah itu bukan mudah. Teruslah dengan doa, dengan sikap yang baik, dengan cinta, ya, dengan lemah lembut, dengan memberinya hadiah dan seterusnya. Banyak cara. Dan jangan dengan bosan mendakwahinya. Ya. Bila perlu diancam juga. Pada perlu diancam. Tapi jangan lakukan ancam. Kalau memang tidak juga mau berjilbab, saya cari nanti yang berjilbab. Tapi bukan diganti, tambah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang pernah kita dapati imam tersebut menyembelih kepada selain Allah? Nasihati. Ya, nasihati. Bisa jadi dia tidak mengetahui hukumnya, sampaikan, berikan dalil. Ya. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya sudah kita sampaikan, sudah kita berikan buku tentang itu, bahwa menyembelih untuk selain Allah itu kesyirikan yang berbahaya, mengancam keimanan, nah, barulah kita coba untuk berbicara dengan hati ke hati dengan pengurus masjid. Ya. Kemudian tambah imam kedua yang mungkin hafiz lebih banyak
jumlah hafalannya, tampilkan, pertontonkan, perdengarkan bacaannya. Ya. Bila perlu kita yang bisa yang perbaiki bacaan kita. Ya, hafal Al-Qur'an. Ya. Dan kita nawarkan diri untuk jadi imam. Ya, tawarkan diri untuk jadi imam. Sementara kita terbata-bata baca Al-Qur'an dan kita ingin merubah sesuatu yang besar, ini susah. Kita harus juga seperti itu. Ini mungkin di antara caranya, wallahu taala alam. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai di situ pelajaran kita pada malam hari ini. Saya menyatakan dengan sangat ucapan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada pengurus Masjid Raya Kota Muara Labu, ya. Pasar Muara Labu. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala umur, harta, keluarga, amal ibadah, dan semua ustaz-ustaz yang di sini, pengurusnya, nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua yang hadir, yang juga bersama kita melalui media-media yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di malam hari ini dalam suasana takwa, Allah kumpulkan kita kembali di surganya, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, mewafatkan kita di atas iman dan takwa. Innahu jawadun karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sangat-sangat berterima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.